Scene dimulai dengan kepulangan Kumara dari universitasnya. Tempat kerjanya untuk lulus dalam universitas itu membuahkan hasil yang baik. Ia pulang membawa kabar gembira itu ke keluarganya termasuk adiknya yang sangat dia sayangi. Terlihat dari baju dan wajahnya adiknya Kumara ini sepertinya masih sekolah SMA. Dia dengan santainya merokok sembunyi-sembunyi di dapur agar tidak ketahuan oleh anggota keluarga lainnya. Karena mendengar kakaknya baru saja pulang lebih awal, dia mematikan rokoknya yang tadi dan bergegas menghampiri kakaknya. Saat di luar rumah, Kumara memberi ia ladu untuk merayakan kelulusan kakaknya. Saat kakaknya berbalik arah, ternyata Raffi sudah membuang ladu pemberian kakaknya tadi dan pergi ke dalam rumah. Kakaknya nampak sedih akan kelakuan adiknya itu. Selang beberapa detik, gurunya Raffi menelpon Kumara dan melaporkan perbuatan buruk Raffi di sekolah, bahwa kemarin gurunya memergoki Raffi sedang menonton konten dewasa di ponselnya dan guru tersebut memberi Raffi hukuman. Bukannya mengakui kesalahannya dan berubah, Raffi malah membuat guru tersebut makin kesal karena Raffi menggambar-gambar vulgar seorang wanita di toilet sekolah dan dia menuliskan nama guru tersebut di samping gambarnya. Melalui guru tersebut, kepala sekolah meminta wali dari Raffi untuk datang besok dan untuk bertanggung jawab. Dari percakapan tadi kita ketahui bahwa Raffi hanya tinggal dengan kakaknya dan anggota keluarga lainnya tanpa adanya orang tua. Kumara hanya bisa terdiam karena perbuatan adiknya yang membuat malu dirinya dan hanya mondar-mandir memikirkan bagaimana cara ia bertanggung jawab dan mengubah sikap adiknya. Walaupun begitu, Kumara sangat sayang dengan adiknya, apalagi setelah ditinggalkan oleh sang ibu untuk selamanya. Besok paginya, Kumara menelpon gurunya Raffi. Dia mengatakan siap untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat Raffi. Ia mengaku salah karena selama ini ia hanya fokus belajar dan kurang memberikan perhatian terhadap adiknya. Sampai-sampai dia tidak bisa tidur karena memikirkan hal tersebut. Gurunya Raffi akhirnya setuju dengan tawaran tersebut dan menyuruh kakaknya Raffi untuk datang ke sekolah sekarang. Kumara pun datang ke sekolah tersebut dengan ember cat dan kuas di tangannya. Kumara mulai mengecat semua bagian dinding WC sekolah, mulai dari gambar yang telah adiknya perbuat dan menjadi tontonan murid di sekolah tersebut. Saat mengecat bagian atas tembok pembatas, kebetulan adiknya Kumara dan teman-teman sekelasnya sedang mengerjakan ulangan yang dibagikan oleh gurunya. Saat kertas ulangan sedang dibagikan, teman sekelas Raffi yang duduk di belakangnya Raffi menoel Raffi, dan saat Raffi menoleh ke arah tersebut, ia merasa malu dan tak enak terhadap kakaknya. Raffi pun tanpa berpikir panjang mengumpulkan kertas ulangan ke gurunya dan langsung meninggalkan tempat ujian. Gurunya dibuat bingung akan sikap Raffi yang seperti malu melihat kakaknya. Cerita berpindah lagi ke rumah kedua saudara tersebut. Kumara sepertinya kelelahan setelah mengecat WC lelaki di sekolah Raffi pagi ini. Saat sedang beristirahat, HP milik Kumara berdering. Ternyata itu telepon dari Raffi. Dia benar-benar mengatakan kalau dia malu dan membenci sikapnya di sekolah tadi. Bahkan Raffi sampai menyalahkan pelajaran yang diberikan ibunya dulu. Melalui telepon ini, Raffi juga mengatakan selamat tinggal kepada kakaknya. Kumara mencegah hal itu terjadi dan mengatakan akan sangat merindukan dirinya jika Raffi benar-benar pergi. Raffi benar-benar semakin membenci sikap kakaknya karena membuat kata-kata yang sangat emosional. Saat Kumara sedang berbicara, Raffi tiba-tiba menutup teleponnya dan membuang handphonenya keluar gerbong kereta. Scene berpindah lagi, sekarang Kumara berada di kota Hyderabad. Terlihat Kumara datang menggunakan bus pada pukul 6 pagi. Cerita berubah lagi ketika bapak-bapak sedang senam pagi dan terlihat pula ada seorang misterius dengan hoodie hitam sedang melilitkan silet di antara jari telunjuk dan jari tengahnya menggunakan benang. Setelah terasa sudah kuat lilitannya, hal yang tidak diinginkan terjadi. Pria berhoodie hitam tersebut menggunakan silet tadi untuk menyerang salah seorang bapak-bapak yang kita lihat tadi di bahu kanannya dan terus menyerangnya sampai pria gempal itu tersungkur. Pria berhoodie hitam ini memegang kaki kiri bapak tersebut dan merobek betisnya. Tak cukup di situ, pria berhoodie ini menginjak kepala bapak itu dan menggorok leher bapak itu. Anak kecil di sebelahnya yang melihat kejadian tersebut secara langsung mulai histeris dan pingsan karena melihat pembunuhan secara langsung di depan matanya. Pria berhoodie hitam tadi dengan santainya meninggalkan TKP seolah-olah tidak ada kejadian yang menakutkan terjadi. Ibu dari anak tersebut mendatangi anaknya yang pingsan tadi.
Kumara yang tak sengaja melintas di daerah tersebut dibuat kebingungan dan anak tadi digotong warga sekitar menuju ambulan. Cerita berganti ke penyiar berita di televisi. Dari siaran berita lokal kita tahu ternyata ini bukan pembunuhan di tempat umum yang pertama, namun ini adalah pembunuhan yang ke-8 bulan ini dan si korban merupakan seorang RT setempat. Besoknya, Kumara ternyata berprofesi sebagai penjual jagung. Saat sedang berjualan, Kumara dipalak oleh anggota dewan daerah setempat agar mendapatkan izin berdagang di situ. Kumara memberi keterangan kalau ia telah membayar hak untuk berdagang ke perusahaan dan telah diurus surat izinnya. Anggota dewan tadi hanya bisa tertawa mendengar ucapan Kumara tadi. Kumara hanya menatap wajahnya dan mengambil boneka milik si anggota dewan tanpa diketahui. Dan saat ingin memukul Kumara, anggota dewan tadi malah memukul dirinya sendiri, bahkan sekarang ia mengemis kepada Kumara. Benar, ternyata dia bukan anggota dewan, dia hanya preman biasa yang berpakaian seperti anggota dewan. Karena tidak sabaran, preman itu berniat mendorong Kumara, namun malah tangan si preman yang dicengkram kuat oleh Kumara hingga preman itu merengek minta ampun. Tiba-tiba seorang inspektur wanita yang datang dengan motornya dengan gaya yang sangat epik. Saat turun ia mengambil tongkat di motornya dan langsung memukul si preman tadi. Si preman sepertinya tidak tahu cara minta maaf dan malah membuat si inspektur ini semakin kesal hingga memukul kaki si preman 2 kali. Si inspektur membela si Kumara dengan nada yang sedikit tinggi. Dia memarahi si preman dan mengusirnya pergi. Si wanita ini memberi teguran kepada Kumara untuk tidak membayar suap ke siapapun. Wanita ini malah membawa beberapa jagung milik Kumara dan langsung pergi. Di malam harinya, pada saat pukul 9:05, gerbang di taman ditutup oleh penjaga taman. Ada juga anak-anak jalanan yang memainkan sejenis alat musik yang dipukul di dekat api unggun. Di sini juga terlihat Kumara yang masih berjualan dan seperti sedang mengintai daerah sekitarnya. Karena mungkin sudah malam juga, dia memutuskan untuk pulang dengan gerobak jagungnya. Di jalan, dia berpapasan dengan penjual perabot. Di pantulan cermin si perabot, Kumara melihat pantulan adiknya yang sedang duduk di belakangnya dan mengarahkan pistol padanya. Raffi menyuruh Kumara jangan berhenti dan terus mengomel tentang sikap Kumara. Raffi sepertinya masih kesal dengan kakaknya. Kakaknya menanyai apa kamu membunuhnya? Raffi pun menjawab dia telah menggorok 13 tempat di tubuh korban. Kumara terkejut dan bertanya siapa yang membuatmu menjadi jahat? Raffi menjawab seorang polisi sepertimu. Raffi menceritakan saat kabur dia tidur di trotoar dan dibangunkan polisi dengan cara memukulnya. Raffi merasa takut dan bilang kakak saya seorang polisi. Sepertinya sang polisi tidak percaya dan malah memukul Raffi lagi. Selain Raffi, ada orang lain di sebelahnya. Orang itu menyebut nama seorang preman dan polisi tersebut malah bersikap baik terhadapnya dan membiarkan preman itu pergi. Mulai saat itu, anggapan tentang polisi menurut Raffi sangatlah jelek. Raffi mengarahkan Kumara untuk berbelok ke kiri dan dia akan sampai di tempat tinggal Raffi. Kumara menuruti perintah adiknya. Mereka sampai di sebuah gang dan kontrakan kecil yang di dinding kamarnya terdapat banyak sekali foto seksi gadis-gadis dan botol miras berserakan di mana-mana. Nampaknya Kumara merasa sangat miris dengan sikap adiknya tersebut. Raffi menyuruh kakaknya untuk naik ke lantai 2 dan sementara Raffi akan membawakan makanan untuknya. Raffi datang membawa makanan dan langsung pergi meninggalkan kakaknya sendirian. Kumara membuang makanan tersebut ke tong sampah dan menghampiri Raffi yang sedang menenggak minuman keras. Namun Kumara tak bisa berbuat apa-apa dan kembali ke atas melihat foto almarhum ibunya. Hari-hari berlalu seperti itu dan Raffi masih belum berubah. Suatu malam temannya Raffi datang mengantarkan makanan untuk Kumara dan mau mengantar miras ke kepala Babji. Siapakah kepala Babji ini? Lanjut. Temannya Raffi tiba-tiba menyarankan bagaimana kalau meracuni kakaknya saja. Teman yang lainnya juga bilang kalau kakaknya sejak kemarin belum makan maupun tidur. Cerita berpindah ke sebuah pasar malam. Raffi dan kakaknya datang ke tempat itu. Namun, semua orang menatap Raffi dengan tatapan yang sinis dan seketika suasana menjadi sunyi. Raffi memberitahukan kakaknya dia akan membunuh 2 orang malam ini, yaitu ibu hamil dan gadis kecil berusia 5 tahun. Kumara mengambil HP di saku bajunya dan sepertinya ia akan menelpon polisi dan melaporkannya. Tanpa pikir panjang, sebuah pistol keluar dari saku Raffi dan ditembakkan langsung ke arah kakaknya. Untung tembakan itu meleset dan hanya menggores kaki kakaknya. Kumara seketika terduduk di tanah sambil menahan rasa sakit. Orang-orang sekitar sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa karena Raffi memiliki senjata api.
Raffi bilang ke kakaknya akan tetap memilih jalannya dan berlari keluar area pasar malam itu. Kumara berlari mengejar Raffi sambil menahan terus rasa sakit akibat goresan peluru yang ditembakkan. Mereka terus melakukan aksi kejar-kejaran sampai di sebuah lorong sempit. Raffi menembakkan satu peluru lagi ke arah kakaknya. Beruntungnya peluru tersebut meleset. 2 peluru ditembakkan lagi. Keberuntungan sepertinya berpihak kepada Kumara. Saat Raffi mencoba menembak lagi, hampir saja peluru itu bersarang di kepala Kumara karena kesigapan Kumara peluru tersebut tidak mengenai kepalanya. Mereka pun keluar dari lorong itu dan terus berlari tanpa arah tujuan. Kumara merasa akan ditembak lagi. Buru-buru menggunakan tong sampah, dia menggunakannya untuk berlindung. Kejar-kejaran pun masih terus berlanjut. Di persimpangan jalan, Raffi tidak melihat bus melintas dan dia masih selamat karena bukan dia bus tersebut yang menabraknya. Pistol yang dipegang Raffi terjatuh. Raffi melewati dalam bajai yang terparkir rapi di pinggir jalan. Kumara berusaha mencegat Raffi lewat ujung bajai, namun usaha hampir berhasil dan Raffi lolos lagi. Raffi dan Kumara berlari lagi. Kali ini lari dari Kumara lebih cepat daripada Raffi, dan bukannya melompat dan menangkap Raffi, kakaknya berlari mendahulunya dan balik lagi ke pasar malam itu. Semua orang terdiam di situ, termasuk juga Raffi. Kumara mengeluarkan pistol yang sempat terjatuh oleh Raffi tadi saat di persimpangan dan mengarahkannya ke kepala Raffi. Raffi masih menggunakan alasan tidak bisa menangkapnya karena usia dia masih 18 tahun. Dan Kumara tidak bisa menembak anak di bawah umur. Tiba-tiba jam gadang di pasar malam tersebut menunjukkan jam 12 pagi. Kumara memberitahu Raffi, mulai detik ini kamu bukan anak di bawah umur lagi. Berarti hari ini adalah hari ulang tahun Raffi yang ke-19. Kumara mengingatkan kepada Raffi bahwa aku bisa menembakmu sekarang karena kamu bukan anak kecil lagi. Raffi malah mengatakan hal konyol. Bisakah kamu menembak ibu kami? Kumara mengarahkan pistol ke kepala Raffi dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Tapi Raffi masih tetap ngeyel dan bilang, kamu tidak bisa menembak saya kakak. Raffi tidak mendengarkan kata kakaknya dan berjalan menjauh darinya. Kumara menyuruhnya untuk berhenti. Kesabaran Kumara sepertinya selama ini sudah habis. Kumara menarik pelatuk pistol tersebut dan tubuh Raffi terpental akibat peluru yang ditembakkan kakaknya hingga ke tong sampah. தப்பு பண்ண அவனை கூட சுடுவ என்ன சுட மாட்டேன் 2 பேரும் மட்டை பண்ணோம்ல. Kumara menyimpan pistolnya lagi. Setelah tembakan itu, Kumara datang menghampiri kedai nasi biryani dan meminta 1 porsi untuk dirinya. Kumara memakan nasi itu sambil melihat tubuh adiknya yang tak bergerak sama sekali, ditemani air mata yang jatuh di setiap detik dari pipi sang kakak itu. Cerita berpindah lagi. Terlihat wanita yang tadi siang meminta ke seorang pria uang parkir. Pada saat pembicaraan mereka berlangsung, penyiar radio polisi memberitahukan bahwa seorang penjual jagung yang berada di Gandhi Park tersebut adalah seorang polisi bernama Kumara Swami. Kumara diberitakan telah berhasil menembak pelaku pembunuhan yang tak lain dan tak bukan adalah adiknya sendiri. Para polisi diminta untuk datang ke TKP tersebut melalui siaran radio tadi. Wanita ini bersama dengan teman polisinya bergegas menaiki motor. Si wanita sepertinya merasa gugup karena tadi siang dia mengambil beberapa jagung tanpa membayarnya. Cerita berpindah lagi ke TKP, tepatnya di pasar malam. Tempat Raffi tertembak dan di belakang mereka ada Kumara yang sedang melahap nasi biryaninya. Terlihat 2 orang ofisir polisi sedang berbicara dengan temannya. Salah satu polisi khawatir jika media mengambil gambar Kumara yang sedang makan, kantor akan terlibat masalah. Di sisi lain, Kumara masih melahap makanannya dan tidak lama kemudian polisi wanita yang tadi siang mengambil beberapa jagung darinya datang mengendarai sepeda motor bersama temannya. Teman si wanita berjalan menghampiri Kumara yang sedang makan dan memberinya hormat. Pria tersebut memanggil rekannya untuk memberikan hormat pada Kumara, namun si wanita masih tidak mau. Akhirnya setelah dibujuk lagi, si wanita menghampiri Kumara yang sedang makan. Dia menjulurkan tangannya seolah-olah mereka sudah sangat mengenal. Di situ juga hati yang dibawa oleh wanita memberikan info bahwa Kumara dipromosikan menjadi inspektur di kantor yang sama dengan si wanita. Tiba-tiba si wanita langsung bersikap tegap dan memberikan hormat pada Kumara. Kumara hanya menganggukkan kepalanya saja. Scene berpindah lagi di sebuah rumah sakit. Datang sebuah ambulan yang di dalamnya ada terdapat Kumara dan adiknya. Dokter sepertinya ingin mengotopsi dan melihat ciri-ciri adiknya Kumara. Seorang polisi yang membantu dokter sepertinya sangat kasar dalam membantu si dokter ini. Kumara menyuruh polisi tadi mundur dan memberikan informasi fisik adiknya kepada dokter. Dokter menanyai siapa dirinya. Kumara menjawab, saya kakaknya. Kumara mendonorkan tubuh adiknya ke perguruan negeri. Si dokter memberikan formulir untuk diisi oleh Kumara. Kumara memberikan salam
perpisahan dengan mencium dahi Raffi, adiknya yang sangat dia sayangi untuk terakhir kalinya. Saat keluar dari rumah sakit, Kumara dihampiri polisi wanita yang tadi siang. Dia memberikan tumpangannya ke Kumara karena rumah mereka kebetulan satu arah saat pulang dan katanya ada banyak anjing liar saat malam hari begini. Kumara akhirnya menuruti permintaan wanita tersebut. Kumara memaksa untuk si wanita ini menurunkannya saat itu juga. Si wanita merasa bingung mengapa Kumara ingin turun. Kumara pun turun dan bilang, "Saya takut jatuh cinta pada dirimu." Scene berpindah, kini Kumara memiliki tempat tinggal di kota tersebut. Namun Kumara sepertinya dihantui oleh rasa bersalah karena menembak adiknya sampai dia terbawa halusinasi. Besoknya, keluarga dari wanita tersebut sedang mendoakan Kumara dan adiknya bersama. Dan dari doa yang dipanjatkan oleh bapak si wanita, kita sekarang tahu nama si wanita tersebut adalah Madonna. Scene berpindah ke kantor barunya Kumara. Terlihat Kumara sedang melakukan laporan pada atasannya. Bukannya bangga pada anak buahnya yang rajin, atasannya malah mengolok-ngolok Kumara. Kemudian, Kumara tanpa disuruh atasannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menjadi sahabat masyarakat. Namun sepertinya teman-temannya Kumara tidak suka dengan apa yang dilakukannya. Saat sedang beristirahat di pinggir jalan, Kumara melihat seorang pria yang sedang menggendong anak kecil bersamanya. Karena tingkah pria itu sangat mencurigakan, Kumara memanggilnya dan menyuruh ia memberitahukan anak siapa tersebut. Di sisi lain, ada seorang polisi yang sedang meminta orang-orang menandatangani petisi karena perbuatan buruk Kumara. Namun, karena Kumara tidak pernah sama sekali berbuat buruk, para pedagang menolak mentah-mentah petisi tersebut. Malam harinya, Kumara mendatangi dokter untuk konsultasi akibat tidak dapat tidur selama 10 hari. Dokter tersebut menyarankan Kumara untuk ke lantai 2 atas karena ada dokter senior yang lebih berpengalaman. Cerita berpindah lagi ke kantor polisi tempat Kumara dan Madonna bekerja. Semua inspektur sedang mencari keburukan Kumara namun usaha mereka sia-sia. Tiba-tiba Kumara datang, dia nampak disegani oleh para polisi setempat dan Kumara membuka jeruji tahanan yang dia tangkap. Kumara berjalan ke salah satu polisi di situ dan bilang kalau ia menyesal tak bisa mendidik adiknya dengan benar dan selalu kepikiran akan hal tersebut. Kumara menceritakan bagaimana keadaannya sekarang. Semenjak 10 hari ditinggalkan, adiknya kepalanya terasa sangat sakit. Seperti ada seseorang yang memaku kepalanya dengan palu dan selama ini Kumara mengidap insomnia yang parah. Dia terduduk lemas hampir pingsan karena tekanan di kepalanya. Setelah itu dia bangkit lagi dan menyuruh penjahat yang ia tangkap untuk kabur. Dengan begini maka Kumara akan kehilangan pekerjaannya. Penjahat itu beralih keluar. Tak sengaja salah seorang inspektur mengejarnya. Dia melemparkan galon kosong tepat ke si penjahat tadi dan berhasil menangkapnya. Jam tangan milik Kumara tadi tiba-tiba kembali ke warna hijau yang menunjukkan bahwa Kumara sudah mendingan karena tidak marah. Namun salah seorang polisi lainnya malah membantu penjahat itu kabur dan penjahat itu pun berhasil meloloskan diri. Kumara berjalan keluar, disusul oleh si penjahat. Tiba-tiba polisi lain mengejarnya dan berhasil menangkapnya untuk kedua kalinya. Penjahat tersebut dijambak dan ditampar berkali-kali, mungkin karena tubuh yang sedikit gempal. Polisi itu kalah dan didorong hingga menabrak tembok rumah di sekitar. Ia pun lolos lagi. Kumara masih mengikuti penjahat tersebut dengan santuinya dan melihat dari kejauhan Madonna sedang berusaha menangkap penjahat itu dan menendang ia dari belakang. Penjahat itu pun tersungkur dan kehabisan tenaga untuk berlari. Madonna, si polisi wanita tadi, menjambak rambut si penjahat, menendangnya dan juga memukulnya. Tapi penjahat ini berhasil mengambil pistol di sakunya Madonna dan membuangnya ke tepi jalan lain. Penjahat itu mengira jika ia membuang pistol petugas tersebut, maka petugas itu akan berhenti mengejarnya. Namun Madonna berbeda, dengan tekad yang kuat dan tidak menyerah, begitu Madonna tetap mengejarnya. Di ujung jalan, Madonna mendorong dan membuat si penjahat itu berhenti berlari. Madonna mengeluarkan borgol di sakunya dan hendak memborgol tangan si penjahat ke tiang pembatas. Namun, si penjahatlah yang memborgol tangan Madonna ke pembatas tersebut. Si penjahat berpikir dia akan meloloskan diri dari kejaran petugas. Polisi transgender yang kita lihat di kantor tiba-tiba melompat dari atas dan langsung memukul dada si penjahat dengan besi di tangannya. Penjahat itu pun tersungkur akibat pukulan yang dilayangkan petugas itu. Petugas langsung memborgol kedua tangan si penjahat dan menyerahkannya ke Kumara. Kumara sepertinya terkesan akan sikap teman-temannya. Keesokan harinya, terlihat Madonna telah berubah sepenuhnya. Dia mengembalikan uang milik pedagang yang dia ambil. Bukan hanya Madonna, petugas lainnya juga sama. Mereka sepenuhnya berubah. Saat sedang membantu seseorang, Kumara mendengar suara keributan dari luar. Jantungnya berdegup dengan kencang melihat anak muda yang membuat poster dirinya dan menyiram sesuatu ke poster tersebut. Mereka ternyata teman-temannya Raffi. Kepala Kumara menjadi sakit lagi dan indikator jam di tangan yang ia kenakan berwarna merah.
Malamnya, 3 orang anak muda teman-temannya Raffi mengincar seekor anjing liar, namun tembakan pertamanya meleset dan membuat anjing itu kabur. Mereka bertiga mengejar anjing tersebut. Ibu dari anak muda yang memegang pistol tadi sedang mencari anaknya yang tak pulang beberapa hari. Anjing tadi berlari melewati ibu tersebut beserta anak yang dia cari. Ibu dari anak tersebut merasa kaget sekali melihat anaknya berlari membawa pistol dan menembakkan ke arah anjing yang berlari tersebut. Anjing itu berhenti berlari karena ada seorang pria tua yang memanggilnya. Ternyata pria itu adalah ketua mereka, si Babji. Teman anak tadi melaporkan bahwa ia sekarang sudah bisa menyembunyikan silet di dalam giginya. Anak buah Babji yang lain pun memuji anak tersebut. Tiba-tiba ibu dari anak tersebut datang dan memohon kepada Babji agar si ibu bisa membawa anaknya kembali ke rumah. Si ibu siap membayar sejumlah uang sebesar Rp10.000 dan mengambil dana dari asuransi sebesar Rp35.000. Babji bilang kepada ibu tersebut, putranya akan memberi aku 4 crore jika dia membunuh 4 orang. Babji menyatakan, apakah kau bisa membayar sebanyak itu? Si ibu hanya bisa menangis. Dia mengatakan selama hidupnya tidak pernah mempunyai uang sebanyak itu. Babji menyuruh anak tersebut untuk menggorok leher ibunya. Anak itu mengeluarkan pisau lipat yang ia simpan dan pada saat ingin menggorok leher ibunya, Babji menghentikannya. Sang ibu hanya bisa menangis melihat sikap putranya yang rela membunuh ibunya sendiri. Si ibu sekarang mengancam Babji dan akan melaporkannya ke polisi. Babji dengan santainya menyuruh untuk si ibu secepatnya menelpon polisi dan lihat siapa yang paling bernyali, dan ibu itu pun pulang. Keesokan harinya, Shin memperlihatkan Kumara yang sedang membuat laporan ke atasannya tentang Babji, tetapi laporan itu ditolak mentah-mentah oleh atasannya. Atasannya melemparkan laporan itu ke Kumara. Kumara mengambil kembali semua kertas laporannya. Sebelum dia pergi dari ruangan itu, Kumara mengambil gelas yang berisikan air yang ada di meja dan menyiramkan air itu. Kumara pergi keluar dan di luar terdapat Madonna yang sedang menunggu Kumara dan mereka berdua pun berkeliling. Saat Kumara ingin keluar dari rumah sakit, sudah ada seorang pria tua yang meminta tolong kepada Kumara untuk menyelamatkan anaknya Mujib. Karena Mujib adalah salah satu bawahan Babji. Semenjak menjadi bawahan Babji, dia menjadi nakal. Pria tua ini memberitahukan kepada Kumara bahwa dia mempunyai bukti-bukti kalau Babji melakukan pembunuhan dan pembunuhan itu tertangkap CCTV sekitar. Pria tua ini memberikan sebuah benda yang berisikan tentang video bukti pembunuhan Babji. Di rekaman CCTV tersebut diperlihatkan bahwa mobil yang dibawa Babji mengalami pecah ban dan menyuruh bawahannya untuk mengganti ban tersebut. Saat sedang duduk menunggu dan ban mobilnya tersebut dibetulkan, di sisi lain anak buah Babji yang satunya meminta untuk mengundurkan diri karena ada seorang gadis yang setiap bertemu selalu tersenyum kepadanya. Gadis tersebut mengungkapkan bahwa ia sangat cinta kepada pemuda tersebut. Jika pemuda itu ingin mengintakahinya, maka dia harus keluar dari bawahannya Babji. Babji akan melepaskan pemuda tersebut, tapi dengan syarat dia akan membebaskan si pemuda tersebut jika pemuda ini dapat mengalahkan Babji dalam perkelahian 1 lawan 1. Pemuda itu pergi mengambil kain milik ayahnya, lalu dilintingkan di tangannya kanannya. Kemudian pemuda itu dengan ragu-ragu mengambil salah satu ujung kain tersebut. Pertarungan Babji dengan bawahannya pun dimulai. Babji menarik pemuda tersebut ke tengah jalan dan pemuda itu langsung menyerang Babji dengan seluruh kemampuannya. Namun Babji berhasil menghindari semua serangan pemuda itu dan Babji sepertinya mulai serius. Kedua orang tersebut beradu pukul, namun kekuatan pemuda itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan Babji. Pemuda itu nampak kesakitan. Seketika Babji menginjak kain tersebut dan memberikan bogem mentah ke pemuda itu. Pemuda itu pun langsung terdiam karena kesakitan. Babji tanpa basa-basi langsung membungkus kepala pemuda itu dengan kain tadi dan menghantamkan kunci ke kepala pemuda itu berkali-kali hingga dia pun tewas di tempat. Besoknya Kumara menelpon Babji dan mengatakan bahwa akan datang ke rumahnya dan akan menuntut Babji karena telah melakukan pembunuhan. Kumara siap untuk melakukan negosiasi dengan Babji. Babji pun setuju dengan usulan dari Kumara dan membiarkan Kumara untuk datang langsung ke rumahnya dan bernegosiasi di sana. Kumara datang ke rumah Babji secara langsung. Babji menyuruh anak buahnya untuk mengantar Kumara ke ruangannya. Negosiasi pun dimulai. Kumara bersedia memberikan barang bukti tersebut akan dihancurkan apabila Babji menuruti kemauan Kumara. Kumara meminta Babji untuk mengikat tali sepatunya. Karena harga dirinya dipermainkan, Babji tidak setuju. Namun Kumara meyakinkan Babji bahwa ia tidak berbohong. Babji pun mengikuti perkataan Kumara dan mengikat tali sepatunya. Ternyata Madonna sedari tadi sedang memvideokan perbuatan Babji dengan handphonenya. Setelah mengikat tali tersebut, Kumara bergegas pergi dan membuang barang tersebut ke gelas.
yang berisikan alkohol dan membakarnya. Tanpa disadari, PUBG, apa yang ia lakukan tadi telah diupload ke YouTube dan menjadi trending topik. PUBG yang mengetahui hal itu merasa sangat malu. Ayahnya PUBG pun ikutan menghujat PUBG. Suatu hari, 3 pemuda anak buah PUBG yang usianya sama dengan Raffi mendatangi Kumara yang sedang berolahraga. Dia bilang bahwa dia ingin bergabung dengan anggota polisi dengan cara membantu polisi dan meninggalkan PUBG. Kumara memberi aturan kepada mereka. Pertama, mereka harus menjadi anggota di kantor polisi. Kedua, mereka harus mendapatkan izin dari kepala polisi. Ketiga, mereka harus sehat. Tapi ketiga orang tersebut hanya berpura-pura menjadi kawan polisi. Cerita berpindah lagi, diperlihatkan Madonna sedang memakai pakaian dan perhiasan yang membuat Kumara tertarik dan memeluk Madonna dari belakang. Madonna spontan teriak dan membuat teman inspekturnya menembakkan senjata api hingga membuat semua orang menghampiri suara tersebut. Madonna menceritakan bahwa ia sepertinya jatuh cinta ke Kumara. Namun sikap Kumara seolah-olah tidak peduli dengan Madonna. Kumara mendapatkan laporan bahwa ada 2 orang yang sedang saling menuduh karena ayam si ibu hilang dan menuduh tetangganya yang mencuri ayam tersebut. Kumara langsung melerai perkelahian di antara mereka dan kasus tersebut sekarang sedang diurus pihak polisi. Malamnya saat sedang menuju ke rumahnya menggunakan kereta, Kumara beserta 3 anak buah PUBG dan Madonna pulang bareng. 3 pemuda tersebut menanyai apa yang dikatakan Raffi sebelum dia meninggal. Kumara nampak sedih memikirkan hal itu dan membuat tekanan di otaknya kambuh lagi. Madonna mendapatkan telepon dari temannya bahwa akan ada penyerangan untuk Kumara di kereta tersebut. Madonna mendekati Kumara. Sebelum ketiga pemuda tersebut membunuh Kumara, Madonna mencium bibir Kumara yang membuat tekanan di otaknya membaik lagi dan ketiga pemuda tersebut mengurungkan niatnya. Scene berpindah ke rumahnya Kumara. Ternyata mereka bertiga diundang ke rumahnya Kumara untuk makan malam. Kumara membuat roti canai dan telur mata sapi setengah matang beserta lauk pauk lainnya. Jadi saat Kumara melihat mereka, Kumara teringat akan mendiang adiknya dan Kumara berjalan masuk ke dalam rumahnya. Salah seorang dari pemuda tersebut yaitu Mujib bilang ke kawannya untuk tidak menyerang Kumara karena dia terlalu polos. Kumara datang lagi membawakan bingkisan baju ke masing-masing orang tersebut. Setelah makan, mereka pun berpamitan untuk pulang ke PUBG. Saat di persimpangan, Mujib memutuskan untuk tidak melukai Kumara dan memilih pulang ke rumahnya dan mereka pun berpisah. Sisa 2 orang lagi. Kedua orang tersebut memutuskan balik arah dan sesampainya di rumah Kumara, mereka berdua meminta Kumara untuk mengajaknya berlari agar tubuh mereka fit. Kumara pun mengikuti permintaan mereka dan baru beberapa blok sepertinya Kumara sudah kelelahan. 2 orang tadi menyusul Kumara dan melukai Kumara dengan silet tepat di perutnya dan membiarkan Kumara sendirian. Tiba-tiba Madonna bermimpi aneh. Kumara diserang orang dan Madonna pun berlari untuk memastikannya. Benar saja Kumara sedang sekarat karena hampir kekurangan semua darahnya. Madonna pun menelpon ambulan. Tanpa disadari, besoknya orang yang ingin membesuk Kumara terlihat membeludak hingga keluar area rumah sakit. Setiap orang yang datang memberinya doa dan mengutuk si pelaku, namun Kumara masih tetap memaafkan si pelaku dan bilang jangan mengutuknya. Beberapa hari pun berlalu, Kumara akhirnya kembali pulih sepenuhnya. Saat di kantor polisi, Kumara menelpon PUBG dan menyuruhnya untuk COD-an dan menyuruh PUBG mencukur kumisnya. Saat Kumara dan teman-temannya sedang bersantai di luar, akhirnya PUBG datang dengan kumis yang sudah dicukur. PUBG tak henti-hentinya mengolok-olok Kumara. Cerita berpindah lagi, terlihat PUBG sedang berbicara empat mata dengan ayahnya. Dia memuji ayahnya, sang ayah nampak bingung. PUBG memeluk ayahnya dengan kuat, perlahan-lahan seperti ular piton, ia membuat ayahnya mati karena tidak bisa bernafas. Malamnya, festival dimulai di sebuah tempat, banyak orang yang menari, berjoget dan bernyanyi. Kumara pun datang ke tempat tersebut untuk memanjatkan doa. Namun kebahagiaan itu berhenti akibat PUBG dan anak buahnya datang mengacau ke tempat tersebut. Ada seorang pria tua yang unjuk kebolehan dengan memasukkan sebuah tombak besi yang melewati kedua pipinya. Namun anak buah PUBG menarik tombak itu dengan paksa yang membuat si pria nampak kesakitan. Tanpa basa-basi, setelah melihat Kumara keluar, pria yang membawa tombak tadi langsung melompat dan menyerang Kumara tepat di dadanya. Dan Kumara sendiri tidak berpindah tempat. Beruntungnya di dada Kumara terdapat kalung besi yang melindungi organ dalamnya tadi. Irkan kadu murga. Dua orang maju menyiramkan susu di wajah Kumara. Dengan mudah ia mengalahkan 2 orang tersebut dan menghempaskan mereka ke langit dengan 1 pukulan. Anak buah PUBG melemparkan sebongkah balok besar ke arah Kumara dan ia berhasil menghindarinya.
Namun balok tersebut mengarah ke warga sipil. Sekarang dengan santainya Kumara mengambil rantai besi dan melindungi para warga dari balok tersebut dengan rantai. Kemudian balok tersebut dibalikan ke arahnya, ke anak buahnya Babji tadi, dan dia pun terhempas. Semua orang melawan Kumara dibuatnya kerok. Karena kekuatan Kumara, semua orang dibuat tercengang olehnya. Kumara berjalan menghampiri mobil Babji dan mencekik lehernya. Namun tetua agama di situ melemparkan persembahan berbentuk sesuatu yang dibakar ke mulut Kumara. Kumara pun menjadi tenang sekarang dan melepaskan cekikan di leher Babji. Babji pun menyuruh anak buahnya untuk pergi. Keesokan harinya, Babji datang ke sebuah ruangan dan ternyata ada si polisi transgender teman Kumara. Dia nampaknya diculik dan pakaiannya diambil oleh Babji. Babji dibuat marah oleh cacian si polisi itu. Di saat yang sama ditemukan mayat seorang pria yang dibunuh istrinya karena istrinya ingin kawin lari dengan pria lain. Handphone Kumara tiba-tiba berdering dan ternyata itu dari Babji yang memperlihatkan bahwa temannya sedang disandra olehnya. Di tengah kota terlihat orang-orang sedang berkumpul dan Babji sedang menunggu Kumara datang. Kumara pun datang dan Babji menyuruh Kumara mengikat tali sepatunya. Kumara melihat ke CCTV sebentar dan ke warga sekitar. Saat hendak mengikat tali sepatunya Babji, ayam yang hilang saat itu tiba-tiba melompat ke dalam mobil Babji. Kumara sekarang punya barang bukti untuk menahan Babji karena tuduhan mencuri ayam. Babji menerima bogem mentah di kepalanya hingga tersungkur ke tanah. Kumara membangunkan Babji dan mengikat tangannya dengan borgol. Babji pun digelandang ke tempat hakim. Anak buah Babji yang menjaga si polisi transgender itu kabur dan memberikan baju si polisi tersebut. Pada saat di sidang, Babji dikenakan denda Rp100.000 dan 7 hari penjara. Setelah ia keluar dari penjara, Kumara mencoba memancing amarah Babji dengan membaca koran setempat. Babji yang mendengar berita tersebut menjadi marah dan mengatakan kata-kata kotor ke polisi. Akhirnya, dia disidang lagi dan Madonna sudah merekam perkataan Babji tadi dan Babji diancam hukuman penjara 30 hari dan denda Rp500.000. Setelah keluar dari penjara, ada Madonna yang mencoba memprovokasinya, tapi si pembela Babji menyuruh untuk ia sabar dan memberinya sebuah manisan. Setelah polisi yang lewat berusaha memprovokasinya dan kebetulan Kumara ada di depannya, ia sengaja melepas tali sepatunya dan meminta seseorang untuk mengikat tali sepatunya. Babji meludah dan membuang manisan tadi ke bawah dan kebetulan sang hakim sedang lewat situ, sehingga mengenai jubah si hakim tersebut. Babji pun disidang lagi karena tuduhan membalas dendam kepada hakim dan dihukum 7 hari penjara lagi. Setelah keluar dari penjara, Kumara sengaja membuat isi mobil Babji penuh dengan kain sari. Ia pun pergi dengan kain sari tersebut beserta dengan pengacaranya. Babji menurunkan si pengacaranya dan si pengacara menelpon Babji saat sudah beberapa meter, langsung memundurkan mobilnya yang menabrak si pengacara itu. Babji sepertinya mencari Kumara dan akhirnya mendapati Kumara sedang duduk depan posko polisi dan Babji mengajak Kumara untuk bertarung. Awalnya Kumara dipukul dan tak bisa berbuat apa-apa. Kepalanya nampak pusing namun sekarang Kumara tidak bisa berbuat apa-apa. Para warga mendekat untuk membantu Kumara namun Babji mengeluarkan pistol dari sakunya. Para warga pun tidak berani mendekat. Kumara dipukul, ditendang bahkan diinjak sampai memuntahkan darah. Kumara melepaskan bohlam dari pitingnya dan menunggu Babji menyentuhnya. Babji mendekat dan mencengkram leher Kumara. Kumara langsung memasukkan jarinya ke dalam piting tadi dan membuat Babji dan dirinya terhempas akibat aliran listrik. Seketika keadaan berubah, Kumara berlari dan membanting Babji. Ia ingin mengulanginya lagi tapi Babji sudah menyiapkan silet di mulutnya dan saat Kumara menubruknya maka ia akan terluka. Pada saat Kumara terlihat tidak berdaya, ada 3 tongkat kayu yang menghempaskan Babji dan menendangnya. Ternyata itu adalah 3 bawahan Babji yang membantu Kumara. Babji dibuat kewalahan karena kerjasama mereka yang sangat kompak. Mereka mematahkan 1 kaki dan kedua tangan Babji hingga ia pun tak sadarkan diri. யார் மேல கை வைக்கிற? எங்க அண்ணனை எவன் முருகனுக்கு அரோகரா! அண்ணா உன்னால சேலஞ்ச் பண்ணிட்டாரு. உன் கை மூடுறோம், உன் உயிரை பிச்சையா போடுறோம். போயிட்டு
Mobil polisi dan ambulan pun datang. Babji dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans dan besoknya anak buah Babji semuanya menyerahkan diri ke kantor polisi. Poster Kumara yang pernah menjadi bahan lecehan nama baik Kumara sekarang dibakar dan film pun selesai.